Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita coba akan menjawab pertanyaan dari member fikih untuk pemula. Kita akan coba menjawab 4 pertanyaan untuk hari ini, karena pertanyaan banyak yang masuk. Namun kami live pada pagi hari ini akan menjawab 4 pertanyaan. Ustadz, saya Ibu Fulanah, beliau dari Bekasi. Intinya beliau menghutangkan uang dalam jumlah cukup banyak ke beberapa orang, lebih dari 10 juta. Memang sudah sunatullah, meskipun ini tidak baik, sebaiknya dihindari. Yakni ketika orang itu mudah meminjam tapi susah membayarnya. Pertanyaannya, apakah boleh Ustadz kalau hutang itu kami ikhlaskan karena sudah bosan ya. Bahkan beliau ini malu menagih terus, ditagih selalu entar besok seperti itu ya, tidak ada kepastiannya. Jawabannya, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa. Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ibu dan keluarga. Jadi mengingatkan pembayaran hutang itu bukan kejam ya, itu bukan perbuatan yang memalukan ya. Karena sebenarnya kita sedang menolong saudara kita agar memperoleh hisab dan tempat terbaik yang mudah ya, nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW itu tidak mau menyolatkan seseorang yang masih memiliki hutang sampai 2 hal. Yang pertama, ada yang membayar. Yang kedua, ada yang menjamin. Jadi kepada ibu, semoga Allah senantiasa menjaga ibu. Yang kedua, bolehkah mengikhlaskan hutang Ustaz? Ya boleh. Bahkan itu perbuatan yang tidak hanya baik, tapi itu perbuatan yang sangat mulia ya. Mengikhlaskan hutang yang dihutang orang lain kepada diri kita, ini sebuah kemuliaan. Hanya saja yang pertama, niat kita mengikhlaskan hutang tadi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena capek telah nagih ya. Kenapa kok diikhlaskan? Saya capek nagihnya. Kalau seperti itu, maka kembali kepada hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in. Suatu itu tergantung dengan niatnya, dan setiap niat tergantung dengan apa yang ya, dan setiap balasan tergantung apa yang dia niatkan. Jadi niatnya harus diluruskan terlebih dahulu. Yang kedua, jika Allah telah membantu niat kita lurus, maka lakukan yang kedua, yakni ibu kasih tahu, beritahu kepada bapak fulan, ibu fulanah yang berjumlah sekian banyak itu bahwa hutangnya telah dilunasi. Sampaikan ibu, bapak, doakan ya, semoga ini keberkahan pada harta kami ya, hutang ibu dan bapak telah kami lunasi ya. Jadi tidak usah dipikirkan lagi, catatannya dihilangkan dan seterusnya. Berikutnya, jika kita sudah menyampaikan, ternyata sebulan kemudian semua orang ini membayar 12 juta. Lumayan nih duitnya, 12 juta. Nah, ibu karena sudah mengikhlaskan dan sudah menjadi pahala kebaikan, ibu tidak boleh menerimanya karena ibu sudah mensedekahkan, mengikhlaskan hutang tadi. Ambil uangnya tapi ya sedekahkan ulang, atau ya ibu ya zakatkan atau infakkan di masjid, panti asuhan, lembaga-lembaga sosial atau yang semisal dengannya. Jadi tidak boleh lagi diambil. Mengapa? Karena ibu telah mengikhlaskan. Tapi tetap ya luruskan niat dulu,
kasih tahu orang yang hutang, dan jangan diterima kalau nanti, maksud saya jangan dipakai kalau nanti ada orang yang membayarnya. Ini termasuk nasihat untuk kita. Rasulullah pernah bersabda, "Al-ghaniyun zulmun." Menyengaja menunda pembayaran hutang bagi orang-orang yang mampu ini perbuatan. Pertanyaan pertama dari Ibu dari Bekasi, Ibu Fulana. Maaf sebentar. Kemudian yang kedua dari Bu Fulana di Bandar Lampung. Kapan atau berapa lama hari, bulan, dan tahunnya seseorang boleh rujuk ketika talak? Talak itu maksimal 2 kali, karena nggak ada talak 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada rujuk. Nah, kalau yang ditanyakan ibu ini baru talak sekali, maka dia waktu rujuknya sebanyak 3 bulan atau 3 kali haid maksimal. Nah, kalau baru 1 bulan, ya, full, ya, baik dengan perkataan, ya, saya rujuk dengan ibu, atau dengan perbuatan, ya langsung bergandengan tangan, hubungan badan, itu sudah dihitung sah, tidak perlu melakukan nikah ulang. Namun jika sudah lebih dari 3 bulan, ya, 3 kali suci, maka dia harus melakukan nikah ulang sebagaimana mereka bujang dan gadis dulu. Ini hati-hati ya kepada bapak ibu pasangan yang suka mengucapkan kalimat talak, ya, jangan gegabah mengucapkan ini. Kali suci atau 3 bulan itu waktu rujuknya. Kemudian siapa yang wajib membayar zakatnya? Yang kedua, pertanyaan yang ketiga. Kita jawab, yang wajib membayar zakatnya adalah sang suami, karena dia statusnya masih belum, ya, cerai, karena masih ada waktu kemungkinan rujuk 3 bulan tadi. Jadi kalau baru berjalan 1 bulan, ya sebentar lagi Idul Fitri atau sekarang bulan Ramadan, maka ibu tinggal mengingatkan suami bahwa ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Jadi kewajiban suami. Apakah boleh menolak melakukan hubungan badan, Ustaz? Apakah boleh melayani hubungan badan, Ustaz? Ya. Kalau ibu melayani, yang keempat, ya, maka sudah otomatis ibu, ya, rujuk dengan suami ibu. Jadi kalau misalnya ibu berniat tolak beneran, ya jangan dilayani. Tapi kalau ibu lihat ada kemampuan dari suami ibu, maka tidak masalah, ya. Dia menerima ajakan suami, secara otomatis itu rujuk bil fi'li, rujuk dengan perbuatan, dan status hukum nikahnya telah kembali. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.